Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain mengamankan puluhan orang, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Bu Novi, kemana Bu? KPK melaksanakan rangkaian operasi tangkap tangan OTT yang turut menjaring Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini KPK mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti dalam nominal rupiah ya, didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dijelaskan operasi senyap diduga berkaitan dengan penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan itu diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Istri Bupati Pemalang turut dibawa penyidik KPK. Bu Novi, kemana Bu? Rabu dini hari, istri Bupati Pemalang, Nur Faiza Mainovi, dibawa penyidik KPK. Menyusul operasi tangkap tangan terhadap 21 orang yang diduga turut menjaring Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Nur Faiza dibawa ke Mapolres Pemalang bersama sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, KPK juga menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residen Pemalang, serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca operasi tangkap tangan KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. OTT KPK selain menjaring 21 orang, juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Ambi, Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi,
Para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan saat masih menjabat sebagai Gubernur PI. Sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat geledah sejumlah ruangan di gedung BI. Namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, Tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Berdalih penyidik belum ungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya, Febri Adriansyah dan pengacaranya sepakat jika ex-Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana, tidak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Tahu banyak Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah dan pengacaranya tantang Kejagung menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya. Sementara itu menurut Saud Sitomorang mudah bagi penyidik ungkap siapa saja pihak di balik barang bukti itu. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Tahu banyak Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh.
Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi selidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dunia dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Ia mengadopsi konsep shadow cabinet. Negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga. Sementara itu menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritik. Ya, Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi. Ya pemirsa, M. Kodari juga menanggapi hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hasil survei bersifat dinamis dan pemerintah siap menerima masukan untuk perbaikan kinerja. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center atau SRMC baru-baru ini merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam surveinya, SMRC menyebutkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 50,1%, turun 81,2% pada survei November 2025. Artinya, tingkat kepuasan menurun 30,1% dalam jangka waktu 9 bulan. Ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo pun naik hampir 3 kali lipat. Dengan hasil itu, kini selisih responden puas dan tidak puas semakin menipis. SMRC mengatakan penurunan tingkat kepuasan beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menanggapi hasil survei SMRC, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan hasil survei hanyalah gambaran opini publik pada satu waktu tertentu. Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah. Begini, pertama yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya insya Allah nanti 80% lagi. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Kodari juga menilai pemerintah tetap terbuka menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Kodari juga mengatakan pemerintah akan menunggu hasil survei dari berbagai lembaga sebagai pembanding agar penilaian lebih objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengumumkan akan memotong gaji ASN sesuai golongannya. Langkah ini terpaksa diambil karena anggaran pemerintah daerah defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Menanggapi keluhan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan juga permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Perbayudi Sadewa mengatakan bahwa tambahan transfer ke daerah bisa saja diberikan, namun menanti arahan Presiden Prabowo Subianto. Atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah. Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa sampai seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Ya, ngomong-ngomong soal daerah, pemirsa, sekarang ini malah lagi ada Liga OTT KPK.
boro-boro berpikir sejahterakan rakyatnya tapi malah ada OTT KPK. Kita saksikan persaingan kompetisi mutakhir ajang kali ini pemirsa, di mana persaingan ketat terjadi dalam OTT KPK di tahun 2026 dengan sejumlah pemain yang merupakan kepala daerah dengan 12 peserta sejauh ini. Kita simak di grup A ada Sudewo, ex Bupati Pati atau Bupati Pati nonaktif. Informasi kami dapatkan Sudewo didakwa menerima uang sekitar 2,4 miliar rupiah terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo di peringkat pertama, kemudian kedua Maidi di tanggal 19 Januari 2026. Wali Kota Madiun nonaktif ini juga didakwa menerima uang lebih dari 10,7 miliar rupiah. Kemudian Fadia Rafiq, Bupati Pekalongan nonaktif di posisi ketiga 3 Maret 2026 didakwa terima gratifikasi dugaan atur proyek hingga 2,89 miliar rupiah. Kemudian Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebok, Bengkulu, dugaan korupsi. Kami letakkan di posisi keempat sesuai dengan tanggal penangkapan ataupun OTT 12 Maret 2026. Diduga ada kasus suap pengaturan proyek lebih dari 1,8 miliar. Kemudian berikutnya kelima Syamsul Aulia Rahman. Posisi kelima pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap saat itu Jawa Tengah, dugaan korupsi terjadi di mana Aulia Rahman diduga peras SKPD 750 juta rupiah dan beberapa kasus lainnya juga sedang diterselidiki ya. Ada Gatot Sunu Wibowo di posisi ke-6. Ini sebelumnya Bupati Tulungagung. Ini ternyata diduga ada dugaan uang sekitar 2,7 miliar dari target 5 miliar berasal dari 16 kepala satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ada dugaan pemberian uang ya. Kemudian Edison posisi ke-7 Bupati Muara Enim. Wow, sampai ke Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim diduga menerima memberi suap diduga hingga 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK. Kita lihat grup B berikutnya. Apakah juga cukup ketat persaingannya seperti di grup A Liga OTT KPK 2026? Ini dia. Peringkat ke-8 ada Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi, Kuansing, yang pada saat ditangkap pada 30 Juni 2026 pemirsa, di mana informasi yang kami dapatkan diduga sempat mengumpulkan uang hingga 46.500 dolar Singapura untuk Menteri Kehutanan. Kemudian juga ada Ondim, Bupati Langkat, Syah Afandin. Ini diduga ada total fee disepakati sekitar 1,1 miliar rupiah. Diduga telah menerima 800 juta rupiah melalui beberapa kali penyerahan uang. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo nonaktif. Kami letakkan di posisi ke-10 dengan ditangkap OTT 9 Juli 2026. Diduga menerima setoran upah pungut dengan total 2,93 miliar rupiah. Lalu Ahmad Zaini, posisi ke-11. Kita berpikir kemarin ini sudah selesai. Karena 20 Juli 2026 masih beberapa hari yang lalu ya, di mana dirinya menerima total dugaan 9,06 miliar rupiah dan ada dugaan korupsi lain. Kita pikir selesai sampai di sana, ternyata masih ada yang peserta ke-12 pemirsa. Anom Widiantoro, 29 Juli 2026 masuk dalam persaingan ketat Liga OTT KPK 2026, di mana Anom pada saat diamankan KPK mengamankan 21 orang dan menyita uang 2 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Pertanyaannya pemirsa, apakah 12 peserta Liga OTT KPK 2026 ini akan berhenti di sini saja? Atau jangan-jangan ada peserta ke-13 yang bertambah? Waduh, jangan sampai ya. Baik, informasi lain pemirsa, kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah ini menjadi catatan penting, di mana apakah negara ini darurat korupsi untuk pemerintahan daerahnya? Pertanyaan masyarakat muncul ke sana. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang terjaring OTT KPK bersama 20 orang lainnya. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Pemalang, total sudah ada 12 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini.
Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Bupati Pati, Sudewo. Wali Kota Madiun, Maidi. Bupati Rejang Lembong, Muhammad Fikri Tobari. Bupati Pekalongan, Fadia Arafi. Bupati Tulung Agung, Gatut Sunu Wibowo. Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Bupati Kuantan Sangihi, Suhardiman Ambi. Bupati Muara Enim, Edison. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Bupati Langkat, Syah Afandin. Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret, yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Ya, seperti pertanyaan saya tadi, angka 12 apakah menjadi penutup yang kita harapkan bersama? Tidak ada lagi berikutnya ya, OTT kepala daerah. Atau jangan-jangan masih ada 13, 14, 15 berikutnya. Lantas bagaimana nasib rakyatnya? Kita sudah bergabung bersama dengan narasumber pegiat anti korupsi yang juga koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat malam Mas Boy. Oh, suaranya masih di mute Mas Boyamin. Mungkin Iya Yudi dan seluruh pemirsa Sindo News TV. Mas, pertanyaan saya tadi, masih akan ada 13, 14, 15 nggak kepala daerah di OTT kira-kira? Oh tidak. Tidak ya? Karena 30, 50, Waduh. 70, 100. Lebih banyak dong. Ini di awal segmen kami itu sempat tayangkan berita tentang keluhan-keluhan sejumlah daerah termasuk juga Maluku Utara gitu, Mas Boy. Salah satunya mengenai transfer dari pusat yang berkurang, dan ini juga ternyata sudah disoroti oleh Pak Purbaya. Cuman kan pertanyaannya, kepala daerah terduga melakukan korupsi kan bukan hanya sekali ini saja ya, karena itu triggernya, sebelum-sebelumnya pun begitu. Nah, sebenarnya apa yang Mas Boy cermati ataupun soroti? Ya, dari berita awal tadi nampak kan kekurangan duit gitu. Kalau bicara gaji memang sedikit itu, karena ya gaji pokok aja 7 juta sampai 10 juta, terus tunjangan ya 7 jutaan, 17 juta, maksimal 20 juta gitu kalau bicara gaji. Tapi kan yang dikejar bukan itu gitu. Kalau itu sih orang nggak mau, apalagi kehilangan duit sampai angka 50 miliar, 100 miliar untuk menjadi kepala daerah itu nggak akan balik modal gitu. Tapi mereka kan tahu ada yang disasar. Ya, 3 klaster selalu saya katakan itu tentang izin itu diperdagangkan. Kedua, proyek-proyek. Ketiga, tentang mutasi dan promosi. Itu sudah pasti itu diperdagangkan. Nah, dia melihatnya ketika ini istilahnya gampang dimanipulasi, bisa diperdagangkan, maka ya semua berpikir itu, wah ini jadi kepala daerah itu selain dapat protokoler juga dapat bisa duit banyak gitu. Bupati diam manis saja akan ada yang ngasih duit kok, apalagi yang kemudian kreatif gitu. Nah, misalnya seperti itu. Di daerah DKI itu kan anggarannya besar. Dulu ada cerita gitu dulu lah ya. Itu kepala daerah itu ada yang diduga menerima komisi sampai di angka 7% sampai 15% untuk dirinya gitu. Nah, karena apalagi anggaran besar itu. Nah, ini yang kemudian berpikirnya kepala daerah yang lain-lain terus iri juga berpikir untuk melakukan hal yang sama, padahal zaman sudah berubah. Nah, zaman berubah dengan banyak orang berani, banyak orang yang membocorkan gitu, tidak ada takut hal-hal yang berkaitan dengan nanti akan diberi sanksi oleh kepala daerahnya, maka mereka juga kemudian ada KPK begitu, sehingga ya akan selalu mudah untuk melakukan OTT. Dan KPK sebenarnya kalau mau OTT tiap hari bisa kok, Yud. Bukan hanya sekali, apalagi sebulan sekali, setiap hari bisa. Setiap hari bisa. Sekarang tunjukkan ke saya, kepala daerah mana yang katanya bersih gitu. Saya yakin bisa menemukan 60% tidak bersih dan bisa di OTT begitu, Yud. Nah, jadi milihnya itu yang mana yang harus di OTT duluan berarti, Mas Boy? Iya, kalau bicara ngecek di data centernya KPK sana gitu, hampir semua daerah ada bocoran-bocoran gitu dari orang dalam malahan sebenarnya. KPK ya memang hebat dari sisi memang cepat itu dan menganalisa segala macam. Tapi bahwa
masukan bocoran dari orang dalam masing-masing daerah itu juga sangat besar volumenya gitu. Kalau mau buka-bukaan data di sana, ya itu tadi saya katakan 60% ada data dugaan korupsi atau suap atau gratifikasi atau pemerasan kepala daerah itu ada semua di sana. Karena sistemnya sekarang kan online, nggak terlalu harus kirim surat datang orang itu dan dipublikasikan KPK. Jadi pengaduan masyarakat Dumasnya KPK itu tiap hari hanya melihat komputer aja udah banyak laporan masuk gitu, yang bentuknya bahkan sampai detail, nomor handphonenya, pejabatnya, kepala daerahnya, sekdanya, pemborongnya, itu hampir semua ketahuan kok, dan itu gampang, tinggal KPK menelisik, menelaah, memilah, dan kemudian ya bisa langsung OTT gitu. Karena itu tadi, coba Pak Yudi, kemarin OTT berapa kali? Kok hari ini juga ada OTT? Kan iya, hari ini juga. Kan itu namanya nekat kan? Nah itu masih menerima duit, masih ngatur proyek, masih ngatur mutasi promosi jabatan. Di daerah Jawa Tengah itu kalau mau diproses bisa jadi dari 35 itu mungkin 30 akan kena itu. Jadi kebetulan saya paham lah anatomi di Jawa Tengah seperti apa gitu. Dan Jawa Timur juga seperti apa gitu. Jawa Timur dana masyarakat, kelompok masyarakat bantuan sosial aja dipotong gitu kan, apalagi yang lebih besar lagi gitu. Jadi yang untuk jelas-jelas untuk rakyat aja dikorupsi, apalagi yang proyek-proyek sudah dimainkan semua begitu. Ini Jawa Tengah ada 1, 2, 3, 4, 5 dari Jawa Tengah nih Mas Boy. Pak Sudewo, kemudian Pak Maidi ya, ada Fadia Rafiq. Ini Jawa Tengah lumayan. Iya, banyak juga nih 5 yang OTT KPK. Ini ada apa ya? Ada sesuatu makna di balik ini atau hanya ya kebetulan saja KPK sedang menyelidikinya? Iya, sebenarnya kalau bicara tidak provinsi Jawa Tengah aja, yang lain juga akan banyak gitu. Karena ya kebetulan aja Jawa Tengah ini kan politiknya tinggi. Dan karena politik tinggi itu persaingan juga tinggi. Nah bisa aja ya tidak menuduh bupati yang bocori wakil bupati, atau tim sukses yang kecewa membocorkan, atau tadinya pejabat dijanjikan dipromosi nggak dipromosi padahal udah bayar. Jadi pembocornya banyak, dinamika politik Jawa Tengah kan memang tinggi, jadi ya otomatis pembocornya juga banyak, persaingan banyak begitu. Dan inilah yang sebenarnya motif membongkar korupsi itu bagi saya halal-halal aja Yud. Pernah pernah mengatakan orang pacaran putus kemudian pacarnya lapor ke saya juga ada dan datanya komplit dan masukkan KPK gitu. Jadi ya jangankan persaingan politik, persaingan pacaran aja pernah terjadi gitu. Ya. Mas Boy, ini kan sebenarnya nggak jauh-jauh ya kalau dari modus operandinya seperti ya perizinan tadi yang Mas Boy sampaikan, proyek, mutasi, promosi. Dan sebenarnya kan sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi, tapi masih saja sekarang modusnya itu gitu. Artinya apakah mereka nekat begitu untuk melakukan itu karena tidak ada pilihan lain, atau ya mereka memiliki celah untuk bisa tetap melakukan hal tersebut dengan modus yang sama? Iya, karena serakah Yud, intinya di situ. Karena saya kaget juga ketika Bupati Tulungagung ternyata salah satu yang dimiliki itu adalah sepatu yang mewah. Ngapain di Tulungagung pakai sepatu merek mewah itu kan saya ketawa. Dan ini yang baru di OTT ini ada sandal aja LV gitu kan. Iya di kampung, di desa, di kampung lah, di kabupaten pakai sandal slop yang merek LV itu untuk apa gitu loh, untuk pamer apa? Berarti itu memang sudah serakah ditambah sakit jiwanya gitu. Jadi dengan menjadi bupati atau wali kota atau gubernur pun itu menjadi raja kecil, dan itu yang menjadikan dia serakah dan pengen beda dengan rakyatnya gitu. Dan itulah yang kemudian barang-barang mewah itu yang memancing kerusuhan. Memancing karena nanti istrinya, anaknya juga pengen berpenampilan gitu. Jadi akhirnya malah sesuatu yang memang godaan itu bukan lagi udah level gini loh Yud, itu kan awal-awal misalnya tahan godaan, kedua kemudian tidak tahan godaan, ketiga minta digoda, yang berikutnya keempat terakhir ini melakukan pemerasan, memaksa bawahannya untuk setor, proyek untuk setor gitu. Inilah yang kalau tahapan ini bisa jadi dalam jangka nggak sampai setahun tahapan ini kelar semua itu, mulai dari awal habis dilantik sebulan ya idealisme, lama-lama tergoda, terus kemudian tergoda, bikin ulah lah gitu, lama-lama pemerasan dan itu kemudian
Ya, inilah penyakit kita semua dan kita prihatin. Makanya kemarin saya selalu mengusulkan, ya udah kepala daerah dihilangkan aja kewenangannya. Kalau mutasi promosi misalnya menjadi badan kepegawaian nasional misalnya, ya ngurusi dan seleksinya ketat di sana. Terus tender ya harus diawasi oleh LKPP. Karena sampai detik ini mengatur tender ketika jagonya tidak menang ya dibatalin, diulang gitu, terus kemudian nanti dibocori, masih ada, dan itu bukan di daerah, di nasional pun ada Yud. Jadi tidak ikhlas kira-kira gitu. Kalau tender itu berlangsung fair, transparan dan kompetisi gitu. Mau diatur aja begitu. Ya kadang-kadang memang dari pemborongnya yang pengen diatur dengan melobi-lobi, tapi pejabatnya kalau posisi yang terbalik kadang-kadang mereka malah yang ngatur gitu. Jadi ini di level nasional aja masih seperti itu. Ketika tidak bisa berkompetisi maka dibatalkan, diulang. Kalau jagonya belum menang dibatalkan lagi, diulang atau dikembalikan ke negara gitu. Ya inilah yang menjadikan lama-lama orang supaya apa? Supaya jengkel dan tidak ikut lagi secara kompetisi, akhirnya merapat lagi. Ya udahlah tendernya diatur aja gitu. Jadi bukan semata untuk suatu rakyat katanya kampanye untuk kesejahteraan rakyat. Nomor kesekian itu ya? Nomor 29. 29. Oke. Mas Boy dan pemirsa, kita simak dulu ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa segera mencairkan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah yang alami kekurangan kas. Jadi Mendagri juga menegaskan Pemda jangan hanya andalkan transferan pemerintah pusat, namun harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah katanya. Kita simak dulu. Pak Tito, pagi Bapak. Boleh dong Pak, tadi pertemuannya membahas soal apa Pak? Nampak unggahan dari media sosial Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemenq RI hari Senin. Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi transfer ke daerah atau TKD. Pada kesempatan itu, Tito meminta Purbaya percepat pencairan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah daerah. Tito tegaskan bahwa DBH diperlukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam memenuhi belanja pegawai. Nah kemudian kalau daerah memang sulit sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, dana bagi hasil yang ada di Kementerian Keuangan, kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya. Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan, dan kemudian DBH-nya juga nggak cukup atau tidak ada. Nah ini yang dibantu dengan top up. Sementara itu terkait rencana top up, Tito jelaskan bahwa pemerintah masih melakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan dana tambahan. Tito juga tegaskan bahwa langkah pemberian skema top up dilakukan agar tidak ada pegawai yang dirumahkan. Ya itu tadi ya pemirsa dan Mas Boy. Tadi disampaikan Mendagri wacana top up dana tambahan daerah. Meminta dana bagi hasil daerah untuk segera diturunkan Kementerian Keuangan. Lalu minta juga daerah jangan terlalu ketergantungan dari pusat atau anggaran daerahnya. Tapi harus kreatif. Kurang lebih begitulah. Gimana Mas Boy? Kalau kreatif nanti malah rakyatnya dengan retribusi dinaikkan. Parkir biasa 5.000 jadi. Kreatifnya malah ke situ ya? Kreatifnya kreatif yang negatif karena sudah terbiasa gini loh ya, sistem birokrasi kita itu adalah mengoprek anggaran. Jadi kalau disuruh kreatif untuk mendapat pendapatan yang benar dan kreatif itu susah. Nah tugas mereka itu kan harusnya administratur gitu, administrasi uang masuk maupun administrasi uang keluar. Tapi berpikirnya ngoprek, saya dapat apa hari ini. Jadi berpikirnya bahkan sudah omset gitu. Hari ini apa atau ngoprek apa, dapatnya berapa, baik yang perizinan maupun yang proyek tadi gitu. Atau berkaitan dengan mutasi promosi. Nah ini yang
memang menurut saya gitu, kita harus berlakukan undang-undang perseroan terbatas. Kalau mereka tidak mampu menyelenggarakan kehidupan pemerintahannya, ya harus diamputasi, pengurangan pegawai, ya biar dimaki-maki pegawai yang dikurangi begitu kepala daerahnya. Karena kampanye selalu mengatakan bahwa mereka akan mensejahterakan, akan anti korupsi, akan efisiensi, kan selalu begitu. Selalu gitu, begitu. Kan? Ya. Mas Boy, Untuk itu, tadi saya ngomong-ngomong dengar yang Mas Boy bilang soal apa tadi ya, pakai sepatu mahal. Itu sekarang netizen kreatif loh, Mas Boy. Sampai setiap pejabat daerah atau keluarganya itu difoto, dicek harganya, diupload di media sosial, dikomentarin. Bahkan ada yang ke luar negeri statusnya itu disorotin begitu. Itu termasuk cerdas ya netizen kita ya untuk mengawasi, dan selalu hal yang seperti itu sebenarnya mencurigakankah, Mas Boy? Iya. Ya karena kalau bicara gaji berapa sih? Memang bisa ke luar negeri. Ke luar negeri tiket pesawat berapa? Nginep hotel berapa? Emang di sana terus kemudian nginep di emperan toko atau di tempat ibadah, kan nggak juga gitu. Nggak mungkin mereka mau. Pasti nyari hotel yang bintangnya 5, terus makanan yang enak-enak, terus tempat wisata yang mahal-mahal, kan pasti begitu. Memang niatnya itu mereka posisinya membuat ingin beda dengan rakyatnya. Raja kan gitu, harus berbeda dengan rakyatnya. Kalau rakyatnya nggak makan, ya mereka harus makan enak kan itu. Jadi ini yang sifat-sifat serakah beginilah yang menurut saya memang harus diamputasi dengan cara itu tadi. Jangan kemudian pemerintah pusat juga jangan memanjakan mereka. Kalau memang tidak punya, ya tidak usah di top up gitu. Harus dan tegas begitu malahan. Jadi kenapa? Nanti tetap mereka kreatif kok. Jadi mengoprek anggaran itu sudah levelnya sudah keterlaluan. Misalnya beli plakat atau beli kalender atau beli kertas itu, yang dibelanjakan ya 60%, itu paling tinggi. Bahkan ada yang di bawah 50%. Misalnya beli plakat 1.000, anggarannya 1.000 itu gitu. Dibelanjakannya 400 gitu, dan yang 600 ya hanya kertas kwitansi seakan-akan dibayar padahal diputar balik gitu. Itu sudah kreatif gitu. Apalagi yang belanja-belanja besar, tender segala macam diatur. Tidak ada yang tender rasanya tidak diatur untuk memenangkan kelompoknya, tim suksesnya, atau orang lain yang bersedia membayar. Izin juga gitu, apalagi izin tambang. Izin ini pemerintah pusat juga setahu saya dulu juga bermain-main begitu gitu. Kalau tidak merapat ya paling tidak segera dikeluarkan izinnya, padahal layak mendapatkan izin. Jadi kreatif gitu loh. Memangnya susah ya Mas Boy ya, kreatifnya bukan yang tadi Mas Boy ceritakan. Maksud saya kan yang diharapkan kan kreatif dalam mengelola perusahaan daerah untuk meningkatkan penghasilannya supaya bersaing dengan swasta. Kan itu ya yang sebenarnya yang bisa ya. Apa sulit yang itu Mas? Ya sama aja, BUMN mana ada yang untung baik gitu kan, sebenarnya juga nggak ada. Jadi mereka kalau nakal itu karena ya ada yang dicontoh juga gitu. Sekarang kita ngomong daerah gitu, ya pusatnya juga harus dibenahi, diperbaiki. Ya pemberantasan korupsi itu yang utama kan sebenarnya dari pencegahan. Untuk tata kelola pemerintahan yang baik, levelnya itu kan harusnya mencegah tiris dan rembes gitu. Ini kan mencegah bocor Mas Ian, bahkan jebol. Berkali-kali saya mengatakan korupsi BTS Kominfo anggaran 10 triliun, korupsinya 8 triliun. Kerugian itu. Mana ada korupsi kok kerugian 80% itu kalau tidak Indonesia. Gitu. Kalau nggak Indonesia nggak ada yang begitu ya. Loh, karena tata kelolanya baik gitu. Yang misalnya beberapa daerah gitu, yang saya ingin contohkan berkali-kali adalah di Sindo dan Ainus itu, negara Ethiopia yang tahun 85 sebelum tahun 90 kelaparan, kita zaman kecil sekali itu, lagunya Iwan Fals itu populer. Sekarang pasti nggak populer karena 10 tahun terakhir kepala pemerintahannya, presidennya itu amanah, dipilih rakyat dengan demokratis, sangat anti korupsi. Kemajuan 10 tahun terakhir itu terasa di Ethiopia. Termasuk ibunya Addis Ababa gitu. Karena pemerintahnya jujur dan kemudian amanah. Nah, ternyata dengan kunci syarat amanah aja ternyata bisa memajukan Ethiopia kok. Apalagi kita yang punya tambang banyak, kebun banyak, pendapatan yang lain banyak, hutan banyak. Dan penduduk juga tidak terlalu banyak dari sisi, terus laut ikan kita banyak, apa yang kurang dari kita gitu. Sementara Ethiopia apa yang punya gitu jauh gitu. Nah inilah yang kemudian
apalagi kalau kita melihat Singapura tak punya apa-apa, tapi tata kelola pemerintahnya baik, dipercaya orang, investasi ke sana semua. Sehingga uang berputarnya sudah sangat kita malu. $1 Singapura sekarang ini sudah di atas 13.000. Padahal Singapura punya apa, Yud? Kan nggak ada. Tapi jangan gitulah kan. Kita Malaysia jangan Malaysia juga. Filipina gitu. Filipina tuh pertumbuhan pernah 7%. Kenapa? Di sana membuat metode yang diberantas korupsi adalah menjaga pemerintahnya baik. Dengan cara apa? Kalau ada suap, pelapornya atau yang memberi itu adalah bersedia buka-bukaan dan apalagi sudah melapor, dilindungi, yang jadi tersangka hanya pejabatnya. Karena apa tujuannya? Untuk membersihkan pemerintahnya. Di kita salah kaprah. Kenapa orang berani menerima suap? Kenapa yang memberi juga kena? Kalau sudah memberi suap, tidak tercapai tujuannya, orang memprotes. Pengen lapor segala macam, diancam. Kalau kamu protes membuka, ya kamu kena pemberi suap. Dan itu beberapa tempat pernah di Cirebon itu kan yang melaporkan malah pernah jadi tersangka. Setelah kita rame baru tidak. Itu karena tujuan kita mau yang kita bersihkan siapa? Nggak jelas sampai sekarang gitu. Apalagi kalau bicara lebih tinggi, Undang-Undang Perampasan Aset sejak 2008 undur-undur terus gitu. Kenapa? Ya DPRD-nya oknumnya banyak yang tidak ingin itu disahkan karena akan menggergaji banyak hal gitu. Nah ini yang gampang-gampang aja tidak kita lakukan loh Yud. Jadi mau apa kalau kita berharap ini istilahnya parsial kepala daerah, ya akan begitu gitu. Karena proses-proses yang tidak apalah istilahnya tidak proper, tidak keinginan membuat pemerintahan ini bersih, bebas dari KKN itu hanya slogan. Kenapa? Ya mereka harus menghidupi partainya atau setor kepada partainya. Partai juga mengandalkan dari kader-kadernya yang ada duduk di eksekutif maupun legislatif. Ya bukan lingkaran setan lagi kalau istilah saya nih. Lingkaran setan yang dari raksasa gitu. Waduh. Mas Boy, satu lagi deh pertanyaannya. Kalau ini kan yang berita kita antar kan tentang anggaran yang kurang, terus ada kebijakan mungkin akan ada top up juga yang seperti itu. Nah, apakah artinya serta-merta kalau anggarannya cukup daerah tersebut tidak akan ada korupsi? Enggak juga. Enggak juga ya? Karena memang tata kelola pemerintahan kita masih buruk dan belum ada kelihatan hilal bahwa kita akan memperbaiki diri. Belum ada. Hilalnya belum kelihatan ya? Belum ada kelihatan itu niat untuk memperbaiki diri itu belum ada. Justru makin parah iya. Gitu. Jadi KPK ini makanya saya ngomong itu berburu di depan di dalam kebun binatang. Tiap hari akan bisa kena. Tinggal mau yang mana gitu aja. Nah, tapi juga saya kritik KPK. KPK justru rajin OTT di bupati-bupati ini, ya mereka jiper karena sudah makin menurun kualitasnya karena apa? Tidak berani yang besar. Hanya kalau yang dua terakhir ini ya, yang MBG itu sudah pernah dilaporkan KPK, tidak ditangani. Kemudian ditangani Kejaksaan Agung. Terkait dengan Febri Ardiansah, pernah bahkan saya ikut melaporkan di pertengahan 2024, tidak ada respon. Terus kemarin diajak supervisi di Polda Metro Jaya kabur, gitu kan? Nah ini saya ya sebenarnya kepala daerah harus ditangkap karena suap, tapi kemudian jangan kemudian ini jadi target utama gitu ya. Sekedar kerja biar dianggap kerja terus menangkapi bupati-bupati yang besar nggak berani. Banyak kasus mangkrak, EKTP mangkrak, CSR BI juga mangkrak. Di lingkungan pusat banyak yang mangkrak, kemudian akhirnya ini alasannya mereka kalau dikejar, lah kami sedang sibuk OTT, maka yang kasus besar-besar akhirnya menjadi terlantar gitu. Wah, ini menarik itu. Menarik itu berarti nanti bisa kita jadikan bahan diskusi lagi ya Mas Boy ya. Mengapa KPK hanya menargetkan sejauh ini daerah-daerah saja OTT-nya, begitu ya? Iya, karena ketakutan mereka nampak sekarang ini bahwa mereka kena remote, takut sendiri. Padahal nggak ada yang menakutkan mereka. Tapi kalau takut beneran karena ada yang menakuti, oke. Ini takut karena ketakutan sendiri gitu. Padahal nggak ada yang perlu ditakutkan, Yud. Lebih parah kan? Memang kelihatan KPK-nya ketakutan, Mas Boy. Lah buktinya dua kasus besar yang terakhir, Febri Ardiansah itu kan penegak hukum. Harusnya itu makanannya KPK. Harusnya kan begitu. Masa kalah dengan polisi bahkan level Polda gitu kan? Nah, kan apa yang terus kemudian saya harus membanggakan KPK saat ini, Yud? Rasanya berat.
ini bukan sebuah kritik yang terpaksa harus dijewer agak keras KPK ini supaya bangun gitu. Bahwa terpaksa saya harus membandingkan, dan ini 2 kasus besar terakhir itu harusnya makanannya KPK, tapi mereka seperti jadi penonton. Nah mau apa? Apa harus saya memuji bahwa KPK hebat melakukan OTT? Dan enggak juga gitu. Maka ini yang menurut saya tetap OTT KPK harus, dan itu berikan tim Satgas yang sudah ada. Sekarang ada Satgas yang lebih besar yang menyasar kasus-kasus besar. Tambang yang saat dirinya saya berharap izin tambang yang katanya merugikan sampai 4 triliun di Kalimantan Tengah itu juga tidak dituntaskan, bahkan diberi SP3. Seorang bupati yang mau ditahan nggak jadi ditahan karena sakit malah di SP3, ditangani kejaksaan malah jalan gitu. Nah ini sesuatu yang memang harus kita terpaksa saya harus ngomong bahwa meskipun ini isu temanya kepala daerah OTT, kita harus kritik bahwa KPK sekarang mengecilkan dirinya sendiri, dan itu harus kita bangunkan, karena kalau nanti ini semakin mengecil lama-lama, kalau kemudian dibubarkan oleh DPR dan pemerintah, kita rugi juga karena bangun kembali sulit. Maka sebelum itu dibunuh, tanda kutip loh ya, harus kita bangunkan. Kita harus bangunkan KPK ini gitu. Dan mudah-mudahan habis ini nanti kasus-kasus besar biarlah mereka yang menangani. Kasus paling besar KPK adalah memaksa pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Duit yang masuk tidak bocor, duit yang keluar tidak bocor. Itu kasus terbesar yang KPK harus tangani, Yudi. Makasih. Baik, Mas Boy. Nah, menarik ini, besok mungkin kita undang dari pihak KPK ya, mungkin jubirnya Budi Prasetyo, atau dari pihak KPK kita undang Mas Boy lagi ya, untuk kita bangunkan KPK ini ya. Makasih ya, Mas Boy, makasih banyak. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, BGN tengah siapkan ekosistem digital yang memungkinkan kita, masyarakat, ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Jadi Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses, khususnya diakses orang tua siswa pada pekan depan. Platform ini nantinya akan memberi akses informasi langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di setiap sekolah. Bagus nih program ini nih. Melalui sistem tersebut orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Semoga lancar ya programnya ya. Kami akan umumkan di momen berikutnya ya. Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapat. Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdn ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menangis ketika menutup konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto. Jadi tangisan ini terjadi saat membahas program makan bergizi gratis. Yang lapar dikasih makan, Anda jangan dong, nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis. Itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget. Itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga. Yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu juga kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG sebetulnya. Bahwa ya dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan itu bukan saja urusan MBG, urusan manapun banyak terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, terus Anda berhadapan dengan saya. Ya, semoga benar-benar seperti itu ya, MBG diterima oleh masyarakat di pelosok yang benar-benar sangat membutuhkan. Sementara itu Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan, ini beda lagi nih pemirsa dengan yang tadi. Jadi program MBG dianggap lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang. Tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Soni harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Ya, kita juga mendukung, apalagi kalau pemerintah bisa mewujudkan makannya dapat, lapangan pekerjaannya juga dapat ya. Baik, informasi lain pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini membantah kabar yang juga sempat viral beberapa waktu yang lalu, yakni tentang pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih hingga 1,8 triliun rupiah. Dibantah ya. Adapun semua program pemerintah akan divalidasi oleh BPKP dan BPK. Udah bakal dijelaskan tidak ada 1,1,8, jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter. Itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali sebenarnya. Padahal dari PU itu bisa 4 juta 2,4 ditekan, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 kira-kira ya Pak juga ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi gampang sekali ngitungnya. 300 sisanya. Nah, 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Beratnya itu nanti akan dianukan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Serang kepada desa oleh BPKP dan insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka. Ya. Baik, dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa cita-cita kemajuan bangsa Indonesia sudah diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi ekonomi Indonesia akan ada di atas Prancis, Jerman, dan Inggris. Cita-cita besar itu
di ambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara, yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan kami di sini bekerja, mengabdi untuk membuka jalan bagi saudara-saudara sekalian. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang pada hari Selasa waktu setempat. Guncangan gempa memicu ledakan besar di pusat perbelanjaan, merobohkan sejumlah bangunan serta menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Ledakan di Aeon Mall menjadi salah satu insiden paling dramatis dari bencana ini. Dikabarkan 2 perempuan usia 20 tahun meninggal dunia. Puluhan lainnya terluka. Dalam rekaman ini memperlihatkan sebagian sisi bangunan yang menampung sekitar 200 toko hancur dengan rangka baja terbuka dan puing-puing berserakan di area parkir. Penyebab ledakan masih diselidiki dengan dugaan awal mengarah pada kebocoran gas. Gempa juga memutuskan aliran listrik ke puluhan ribu rumah, menghentikan transportasi dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mendesak warga untuk mengungsi dan melindungi dirinya setelah gempa bumi melanda prefektur Kumamoto. Peringatan tsunami juga diberlakukan untuk pesisir laut Ariake dan Yatsushiro. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を、観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されています。 Ya, pemirsa, beredar di media sosial, ramai diperbincangkan terkait suasana pidato Kim Jong-un mendadak tegang setelah terdengar suara ponsel berdering di tengah acara yang dihadiri petinggi militer. 전쟁을 억제함의 이지만 이 땅에서 우리가 결코 가라지 않는 사랑이 조성되는 용맹과 Ya, inilah suasana tegang yang terjadi saat Kim Jong-un berpidato. Tiba-tiba terdengar suara dering telepon. Sontak pidato berhenti dan pemilik handphone kelabakan, panik. Hingga kini belum ada informasi terkini terkait berita ini, namun sejumlah netizen penasaran dengan nasib prajurit pemilik handphone itu. Informasi lain, pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terharu dan menyampaikan terima kasih ke warga Gaza yang membuat mural di puing-puing bekas serangan Israel. Ya, Pedro Sanchez terharu setelah tahu ada mural yang dibuat warga Spanyol yang dibuat untuk warga Spanyol dari puing bekas serangan Israel. Pernyataan terima kasih ini disampaikan Perdana Menteri Spanyol melalui video yang diunggah di media sosial pribadinya. Sanchez mengatakan di tengah begitu banyak penderitaan, warga Gaza tetap mengirim kebaikan untuk Spanyol. Dan itu sangat luar biasa. Pemirsa, usai pembicaraan antara Iran dan Oman yang membahas pengelolaan Selat Hormuz, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dengan tegas menolak tawaran Oman yang mengusulkan Selat Hormuz dikendalikan 2 negara, yakni Oman dan Iran. Dalam pembicaraan itu, Oman memberikan usul untuk membagi rute pelayaran di Selat Hormuz. Oman menawarkan kendali 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Mendengar usulan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi tegas menolak tawaran Oman dan mengatakan tawaran itu tidak menjawab kekhawatiran terhadap keamanan Iran dan stabilitas kawasan jangka panjang.
Iran bersikeras bahwa jalur pelayaran yang melintasi Selat Hormuz sudah seharusnya di bawah kendali Iran seperti sebelumnya. Dan jika hal itu tidak dikabulkan Oman, Iran akan kembali menutup total Selat Hormuz. تنگه هرمز الان حالا باز کارشناسان نظامی باید بیشتر نظر بدن. از نظر من یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای میانزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن، ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای میانزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع برای جمهوری اسلامی.